Salve! Salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini, saya akan membagikan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kritik itu tidak mudah untuk disampaikan. Saling mengkritik itu tidak gampang. Jika tidak hati-hati, kritik hanya akan melahirkan sakit hati dan balas dendam, serta ketiadaan pengampunan. Yesus menjadi contoh bagi kita bagaimana mengkritik sesama. Dalam Injil hari ini, Yesus dengan berani mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus memberikan kritik pada waktu yang tepat dan dengan cara yang jitu. Motif atau dasar yang dipakai oleh Yesus untuk mengkritik adalah cinta kasih. Jika tidak didasarkan pada kasih, kritikan tidak dapat bernilai. Yesus memberikan kritik dengan maksud menolong mereka untuk memperbaiki apa yang selama ini salah dalam hidup mereka. Yesus ingin membantu mereka untuk berubah dan mencapai kedewasaan dalam beriman. Yesus juga mau menyadarkan mereka untuk melihat diri mereka dan melihat perbuatan mereka. Kritikan Yesus selalu punya tujuan dan punya alasan. Orang-orang Farisi adalah tipe orang yang menjebloskan sesamanya pada jebakan yang membebani hidup. Mereka membayar persepuluhan yang bukan dari hasil keringat mereka sendiri, melainkan dari hasil pemerasan. Itu berarti mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Dengan kata lain, mereka bersikap tidak adil terhadap sesama dan mengabaikan kasih kepada Allah dan sesama. Di sini ternyata mereka mengabaikan hal-hal yang paling fundamental, yaitu keadilan dan kasih Allah. Sementara ahli-ahli Taurat sering memiliki ambisi pribadi, sering mencari nama dan kehormatan. Buktinya, mereka suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka adalah orang-orang yang gila hormat. Yesus menyebut mereka seperti kubur yang tidak memakai tanda. Kecaman Yesus ini ternyata tidak diterima oleh ahli-ahli Taurat, dan mereka menilai bahwa Yesus menghina mereka. Namun Yesus balik mengecam mereka bahwa mereka menaruh beban-beban aturan yang membuat orang sesak napas, tapi mereka sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun.
Mereka mencari enak dan aman untuk diri mereka sendiri, sedangkan yang jeleknya untuk orang lain. Kedua kelompok ini sesungguhnya tidak pernah mencari Allah, karena mereka lebih mencari kemuliaannya sendiri dan tidak mencari kemuliaan Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak memberi diri untuk dipimpin oleh Roh, maka mereka hidup di bawah hukum Taurat. Orang yang tidak hidup dalam Roh dan tidak membiarkan diri dipimpin oleh Roh, sering gila hormat, sering menantang dan merasa dengki dengan sesamanya. Orang seperti ini selalu meremehkan sesamanya. Orang seperti ini selalu menganggap dirinya sebagai sumber kebenaran dan kebijaksanaan yang perlu didengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terkadang mungkin kita pun bersikap seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, di mana kita mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Terkadang kita melakukan banyak hal, namun kita mengabaikan hal lain yang sebenarnya sangat fundamental. Sikap seperti inilah yang dikritik oleh Yesus. Yesus tidak ingin kita menjadi orang Kristen yang asal Kristen, melainkan menjadi orang Kristen sejati yang menaruh perhatian pada keadilan dan kasih Allah. Kita disadarkan bahwa Allah mengasihi kita, dan tidak ada siapapun yang luput dari kasih Allah. Semua orang mengalami kasih Allah setiap saat. Bahkan orang jahat dan orang tidak benar pun mengalami kasih Allah, di mana Allah menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang jahat, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Karena kasih, maka Allah bersikap adil, artinya tidak berat sebelah, selalu berpihak dan berpegang pada kebenaran. Allah tidak membenarkan yang salah dan juga tidak pernah menyalahkan yang benar. Bagi Allah, yang salah tetap salah dan yang benar tetap benar. Yang pastinya bahwa tidak ada kejahatan terhadap Allah yang tidak akan dihukum, dan tidak ada kejahatan terhadap Allah yang tak bisa diampuni. Allah ingin kita seperti dirinya yang mampu bersikap adil terhadap sesama. Allah ingin kita dikenal sebagai orang yang selalu berpegang dan berpihak pada kebenaran. Allah tidak ingin kita mengubah yang salah menjadi benar, atau mengubah yang benar menjadi salah. Baik yang salah maupun yang benar tidak akan pernah luput dari perhatian Allah. Itu berarti Allah mengasihi kita tanpa kalkulasi untung rugi, tanpa syarat. Allah bahkan memilih untuk dikenal sebagai kasih, atau Allah hanya bisa dikenal dari kasih. Dan kasih itu nampak jelas dalam relasi Allah dengan kita. Allah tidak bisa tidak mengasihi kita. Allah mengasihi kita secara mendalam dan melimpah seturut adanya kita. Allah selalu melihat kita dengan mata kasih. Allah ingin menjadikan kasih-Nya menjadi milik kita. Allah ingin kita seperti dirinya yang mampu mengasihi. Allah ingin kita dikenal sebagai orang yang mengasihi, karena kasih adalah jalan hidupnya. Allah bahkan membuat kasih-Nya menjadi nyata dengan mengutus Yesus Kristus datang ke dunia. Yesus datang untuk menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita. Yesus datang untuk membawa kita kembali kepada Allah yang adalah sumber kasih. Maka sebagai orang Kristen, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa tidak mengasihi. Bagi orang Kristen, mengasihi bukan pilihan, tapi keharusan. Jika kita tidak mengasihi sesama, itu berarti kita melawan keinginan dan kehendak Allah. Kasih kita haruslah mengarah kepada Allah dan juga kepada sesama manusia.
Allah tidak ingin kita mementingkan diri sendiri dan mengabaikan atau tidak mementingkan orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah sangat mengharapkan agar kita memperlakukan sesama kita seturut Dia memperlakukan kita. Artinya, Allah berharap agar kita pun berlaku adil dan penuh kasih terhadap sesama kita. Tanpa kasih, kita tidak bisa memberikan diri untuk mengasihi orang lain. Hanya kasih dan hanya kasih saja yang mampu membuat seseorang rela menyerahkan hidupnya sendiri untuk mengasihi orang lain. Ingatlah bahwa yang penting dalam hidup ini adalah belajar untuk mengasihi dan dikasihi. Karena kasih adalah alasan kita hidup. Supaya menjadi orang Kristen yang mampu hidup dalam kasih, Rasul Paulus mengajak kita untuk memberi diri dipimpin oleh Roh. Jika kita hidup dipimpin oleh Roh, maka kita akan mengalami buah-buah Roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jika kita selalu hidup dalam Roh dan selalu dipimpin oleh Roh, maka kita tidak akan gila hormat. Kita tidak akan saling menantang dan saling mendengki. Marilah kita membiarkan diri kita untuk selalu hidup dalam Roh dan selalu dipimpin oleh Roh, agar kita pun mengalami dan menikmati buah-buah Roh dalam hidup keberimanan kita. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.